Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2021 menjadi duka bagi Indonesia. Banyak banget musibah yang menimpa kita. Saya turut prihatin dan turut berduka cita. Semoga kita dapat melewati semuanya ini dengan keikhlasan dan ketabahan, dan semuanya segera berlalu. Amin. Yang sakit cepat sembuh ya. Yang WFH semangat kerjanya. Dan yang pengangguran seperti saya, jangan lupa lakukan hal yang positif. Perkenalkan, nama saya Risma Azah. Kalian bisa menyaksikan aku di channel ini. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, subscribe, and comment. Oke, di video kali pertama ini saya akan membahas tentang PCOS. Apa itu PCOS dan gimana PCOS itu sendiri. Saya sebelumnya akan menceritakan sesuatu untuk kalian. Keep watching. Oke, saya akan menceritakan gimana awal mulanya saya didiagnosa PCOS. Jadi, memang dari beberapa tahun terakhir saya itu mengalami gangguan menstruasi, atau menstruasi saya lebih tepatnya tidak teratur. Kalau orang lain normal 1 bulan sekali pasti menstruasi. Kalau saya bisa 2 bulan sekali, bisa 3 bulan sekali, bisa 4 bulan sekali, bahkan bisa 6 bulan sekali. Nah, ini yang disebut dengan gangguan menstruasi. Saya sudah pernah ke dokter. Bukan berarti saya mencampakkan gangguan dari saya sendiri, tapi saya sudah berkunjung ke dokter mulai saya kuliah. Jadi saya sudah berkunjung 3 kali ke dokter gitu ya. Saya akan jelaskan masing-masing tahapannya. Untuk pertama kali waktu kuliah. Pada saat kuliah, saya pergi ke dokter kandungan. Kalian tahu gak rasanya tuh kayak diliatin orang gitu loh. Masa udah kuliah, masa baru kuliah udah ke dokter kandungan, kayak apa hamil di luar nikah. Kayak pandangan orang itu kayak lebih ke semacam itu gitu loh. Itu kayak beban mental sendiri buat aku. Cuman yaudah aku beranikan karena aku takut. Maksudnya saya nggak pernah berhubungan badan gitu, tapi kok udah nggak mens, masa iya aku hamil kayak gitu pertamanya. Kemudian saya USG ini dilakukan di perut dengan kayak memberikan gel gitu. Kemudian dari USG ini dokternya tidak menjelaskan yang gimana-gimana gitu. Dokternya cuma bilang kalau saya itu ternyata masalahnya adalah stres. Ya, waktu itu sinkron banget sih sama kehidupan saya waktu kuliah. Banyak tugas, banyak kegiatan, banyak yang dipikir. Waktu itu saya juga ada murid les. Jadi mungkin stres ini adalah satu-satunya alasan yang tepat buat mendeskripsikan kenapa saya bisa sampai telat menstruasi kayak gitu. Jadi saya percaya aja. Dan waktu itu dokternya tuh bilang bahwa nanti ketika mbaknya udah nikah, menstruasinya bakalan normal kembali kok, kayak gitu. Jadi ada tambahan perkataan dokter tersebut membuat saya tuh yakin bahwa kalau saya menstruasi terlambat lagi nggak masalah gitu. Oke, pada masa kuliah sudah selesai, jadi saya melaluinya dengan biasa aja gitu. Kemudian di fase kedua, saya udah nggak kuliah lagi, tapi saya kerja. Dimana pada saat kerja ini saya punya pacar gitu, dan pacar saya tuh kayak lebih, dan pacar saya itu kayak menekankan kesehatan itu yang paling utama. Jadi kalau misalnya ada yang keganjalan, dia tuh kayak mewajibkan untuk pergi ke dokter dan memeriksakan apa yang terjadi, walaupun hanya bentuk pilek. Jadi pada saat itu saya langsung pergi ke dokter. Kemudian di dokter itu dia tuh
awalnya kan saya pergi ke dokter umum. Nah, di dokter umum itu dia tuh mendiagnosis kista. Bukan kista sih, jadi ada panjang tulisannya, tapi ada kata-kata yang menyebutkan dia tuh kista. Saya melakukannya ini dengan USG yang sama dilakukan pada saat kuliah dulu. Jadi USG-nya dilakukan di perut. Tapi begitu ada kayak tulisan kista ini, jadi saya kayak semangat untuk berobat karena saya takut kista. Apaan? Masa iya sih saya kista kayak gitu. Jadi saya tuh kayak melakukan apapun yang disuruh oleh dokter umum ini. Jadi dokter umum ini menyarankan saya untuk pergi ke dokter kandungan dan semuanya saya turutin. Kemudian di dokter kandungan itu saya juga melakukan USG lagi. USG-nya sama, USG perut, tapi dengan hasil bukan lagi stres, tapi kecapean. Nah, dari sini tuh saya mikir, ini sinkron banget, kecapean. Karena pada saat itu saya tuh kerja, dan kerja tuh shifting gitu loh. Jam kerja, jam tidur saya, jam makan saya semuanya nggak teratur, karena di saat orang tidur saya bangun, saat orang bangun saya tidur, kebalik-balik itulah hidupnya. Kemudian capek banget, apalagi kalau misalnya habis shift malam itu susah banget buat tidur. Jadi kayak mungkin ini adalah salah satu pengaruh yang membuat saya tuh kayak sinkron banget dengan apa yang udah dijelasin oleh dokter tersebut gitu. Terus kemudian setelah saya periksa di sini, memang saya dikasih obat dan men saya tuh manjur gitu. Tapi ketika lama kelamaan men saya kembali lagi nggak beraturan lagi. Kemudian pada saat itu saya pindah kota, dan saya sebut saja saya pengangguran. Nah, pengangguran ini saya periksa lagi, tapi bedanya ini saya periksanya kan ada di salah satu klinik di Jakarta. Saya itu USG, tapi USG transvaginal. USG transvaginal itu USG yang bukan dari perut, tapi melainkan dari bawah. Jadi kita tuh kayak posisinya tuh kayak gini. Posisinya kayak gini, jadi kayak sebuah alat dimasukin ke lubang kita gitu, dan untuk memastikan bahwa apa yang terjadi di diri kita itu bisa dilihat gitu. Nah, dari USG transvaginal ini barulah saya didiagnosa PCOS. Lalu apa itu PCOS? Ya, dokter itu menjelaskan, dan ketika saya pulang saya juga browsing lebih banyak apa itu PCOS kayak gitu. Nah, sebelumnya dokter itu menyarankan saya untuk banyak olahraga minimal 3 kali seminggu gitu. Oke, kita kembali lagi ke PCOS. Sebenarnya PCOS itu apa? Kalau misalnya kita bedah satu persatu, P ini adalah poli, sedangkan C-nya ini adalah polikistik, O-nya adalah ovarium, S-nya adalah sindrom. Dimana kalau arti satu persatunya itu, poli artinya banyak, kistik itu artinya kista, dimana kista itu sebenarnya adalah benjolan yang isinya cairan, dimana isinya cairan ini menampung sel telur gitu. Sedangkan ovariumnya sendiri adalah alat reproduksi wanita yang memproduksi sel telur gitu.
Jadi saya bukan ahli dalam ilmu kedokteran, biologi, dan segala macamnya. Saya hanya men-share apa yang saya tahu dan apa yang saya pelajari selama saya membaca-baca gitu ya. Jadi sebenarnya polycystic ovarium syndrome ini sering erat dikaitkannya dengan keseimbangan hormon gitu. Jadi sebenarnya keseimbangan hormon itu maksudnya hormon pada manusia itu terdiri dari hormon wanita dan juga hormon lelaki, di mana harusnya hormon wanita ini harusnya lebih tinggi daripada hormon lelaki. Tetapi pada wanita PCOS ini kebalikan. Jadi hormon lelaki ini lebih tinggi daripada hormon wanitanya, kayak gitu. Nah, keadaan ini tuh erat kaitannya dengan resistensi insulin. Jadi kalau pernah dengar kata insulin, ini tuh sebenarnya adalah karbohidrat yang kita makan itu akan diubah menjadi energi gitu. Harusnya kalau hormon insulin ini bekerja dengan benar, itu dapat mengubah karbo menjadi energi. Cuman karena resistensi insulin, jadi artinya hormon ini tidak bekerja secara normal. Jadi karbo yang diubah jadi energi ini nggak bisa diubah. Akhirnya dia tuh kayak nimbun lemak gitu loh, karbonya menjadi lemak kayak gitu. Nah, kebanyakan dari wanita PCOS itu dia memiliki obesitas karena dia tidak dapat mengubah energi kayak gitu. Intinya penyebab pastinya nggak tahu apa, cuman dari beberapa bahasan itu intinya itu keseimbangan hormon maupun resistensi insulin ini nih keduanya sama-sama mempengaruhi fungsi ovarium. Jadi yang seperti kita tahu, ovarium itu harusnya menghasilkan satu telur. Nah, satu telur yang berhasil dibuahi itu jadinya hamil. Kalau nggak ada yang membuahi, harusnya dia mens. Harusnya ini wanita normal satu telur, tetapi karena ada gangguan fungsi ovarium, jadi dia kembali lagi ke sini, benjolan isi cairan. Jadi pada wanita PCOS itu ada banyak sel telurnya. Kalau wanita normal satu telur tapi matang, tapi kalau di wanita PCOS itu banyak sel telur tapi tidak matang, sehingga kejadian ini sel telur yang tidak matang itu tidak dapat dibuahi maupun tidak luntur ke menstruasi. Intinya itu adalah itu. Nangkep nggak sih apa yang aku katakan? Belibet ya, maaf. Kalian bisa mempelajari langsung dengan membaca Google atau buku-buku terkait PCOS untuk lebih lengkapnya, atau tanya ke dokter secara langsung untuk mengetahui lebih detail dari PCOS sendiri. Jadi barusan sudah saya ceritakan apa itu PCOS, gimana kok bisa PCOS, dan awal mula saya didiagnosa menjadi seorang PCOS. Lantas apa aja sih yang aku rasain selama aku menjadi seorang yang didiagnosa PCOS? Yang pertama, jelas saya mensnya nggak teratur.
Tapi ada beberapa orang yang didiagnosa PCOS tapi mensnya teratur, ada juga. Terus selain itu saya juga mengalami kebotakan. Jadi di bagian sini rambut saya itu botak. Jadi kalau kalian baca-baca memang ada salah satu tanda PCOS itu rambutnya botak. Terus selain itu juga ketombean. Saya sudah pakai sampo yang memang anti ketombe, terus mengembalikan kebotakan atau segala macam. Dan sampo biasanya kalau sampo harga 60.000, saya beli yang 300.000, saya beli yang mahal. Tapi karena karena itu adalah salah satu ciri PCOS, walaupun saya beli sampo yang mahal sekalipun, saya tetap masih ketombean dan saya juga masih tetap botak, rambutnya botak dikit gitu. Dan juga saya mengalami obesitas. Saya nggak gendut-gendut banget ya, maksudnya yang kayak bulat banget. Saya emang gendut, cuman saya masih di nggak yang gendut-gendut banget gitu. Cuman untuk menurunkan menjadi normal itu sangat-sangat susah kayak gitu, karena ya mungkin adalah salah satu pengaruh dari hormon tersebut kayak gitu. Nah, di sini saya bukan bermaksud untuk menggurui teman-teman. Saya di sini cuma sharing, karena ketika saya ke dokter terakhir kali, dokter tersebut bilang bahwa keadaan ini bakalan susah untuk hamil. Dan di situ kayak ada muncul rasa duk kayak gitu. Sebagai seorang wanita kan pastinya kayak kepingin dikaruniai seorang anak gitu kan. Nah, ini aku sharing karena menurut aku penting bagi kalian mengetahui apa sih gangguan yang ada di diri kalian, dan secepatnya kalau kalian mengetahui, kalian harus kayak langsung berkunjung ke dokter supaya kalian tuh nemuin cara yang terbaik untuk mengobati, mengatasi apapun masalah kamu kayak gitu. Jadi ibaratnya PCOS ini bukan, emang susah hamil, memang susah, saya akuin. Jadi ibaratnya itu kayak misalnya saya yang udah cerita ke 3 dokter tersebut, saya untuk menstruasi aja saya harus ke dokter, dan itu dikasih obat, dan itu obat nggak murah. Jadi ibarat kata menstruasi aja kamu harus dirangsang dengan obat, apalagi hamil gitu loh. Ya pasti kamu butuh ekstra rangsangan gitu, ekstra apapun yang harus kamu kerahkan untuk bisa hamil kayak gitu. Bisa hamil cuman butuh sesuatu yang lebih dari kamu kayak gitu. Dan saya pinginnya video ini bermanfaat bagi kalian. Semoga kalian yang mengalami hal yang serupa dengan saya, mengalami sindrom PCOS, kalian harus semangat ya. Terima kasih telah menonton video saya. Bye bye.